Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga kabar kalian baik-baik saja lah ya, dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul, film ini menceritakan tentang seorang wanita balas dendam atas kematian kakaknya di tangan bandar narkoboy, sekalipun dia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja lah kita tonton ya. Di awal film kita diperlihatkan di mana seorang pria bernama Daoba sedang menyandra dan menyiksa seorang polisi yang tidak mau disuap. Si Daoba ini adalah tangan kanan bos besar dunia gelap yang berbisnis judi dan narkoboy. Hingga tak berapa lama seorang wanita cantik bernama Mei datang lalu menyapa si Daoba. Melihat penampilan si Mei yang cantik dan menggoda, si Daoba pun terpikat. Tapi kebahagiaan si Daoba hanya sebentar saja, karena si Mei langsung menghabisi si Daoba serta anak buahnya. Ternyata kedatangan si Mei ini adalah untuk membalas dendam atas kematian abangnya dulu yang seorang polisi, di mana si Daoba menghabisinya karena tidak mau disuap. Belum lagi si Daoba juga memperkaosnya. Kita kembali ke 3 tahun sebelumnya, di mana abang si Mei baru meninggal. Dia pun bertanya kepada 2 orang polisi yang mengunjunginya, kenapa belum menangkap si Daoba, padahal saksi dan barang bukti ada. Tapi si polisi menjawab kalau mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena kekuasaan yang dimiliki si Daoba dan bosnya. Besok harinya si Mei pergi menemui seorang bos gangster yang bernama Hugo. Dia pun membawa amplop berisi uang yang diberikan polisi semalam. Saat bertemu, si Mei menyatakan tujuannya supaya si Hugo melenyapkan si Daoba. Saat menyerahkan uangnya sebagai bayaran, si Hugo justru mengatakan kalau dia tidak membutuhkan uangnya. Mendengar itu, si Mei pun mengatakan kalau dia siap melakukan apapun, yang penting mereka melenyapkan si Daoba. Melihat kegigihan si Mei, si Huo pun memutuskan mulai saat ini hidup si Mei tergantung padanya. Dan sejak saat itu si Huo melatih si Mei bertarung menggunakan pisau dan senjata hingga dia menguasai semuanya. Kita kembali ke masa sekarang, di mana si Mei menemui si Huo setelah melenyapkan si Daoba. Si Huo pun kurang puas dengan pekerjaan si Mei karena dia melepaskan polisi yang disandra si Daoba. Sedangkan di tempat lain, bos si Daoba yang bernama Guyan sedang marah besar saat tahu si Daoba sudah meninggal. Hingga seorang wanita cantik datang menghiburnya. Dan wanita ini ternyata adalah wanita si Huo yang berkhianat. Besok harinya sekelompok orang berdemo di depan kantor si Huo. Mereka menyampaikan tuntutan supaya menangkap dan memberikan hukuman berat bagi pengedar narkoboy. Dari lantai atas si Huo dan si Mei memperhatikan mereka. Setelah itu dia memberikan perintah kepada si Mei untuk melenyapkan si Beng Beng. Awalnya si Mei menolak karena targetnya adalah si Guyan, tapi si Huo justru mengungkit jasanya yang menjadikan si Mei bisa seperti sekarang ini. Malam harinya kelompok si Huo berhasil menguasai pabrik narkoboy milik si Guyan. Si Huo pun mengajak anggota si Guyan untuk menjadi pengikutnya dengan memberikan uang yang banyak. Tapi saat dia ngobrol dengan si Mei yang baru datang membawa jari milik si Beng Beng, dia justru tertembak karena melindungi si Mei.
Tengah malam si Huo sudah selesai dioperasi, tapi belum sadarkan diri. Si Mei pun menemaninya, dan dia berhasil melumpuhkan seorang anggota si Guyan yang menyamar sebagai perawat. Tangan kanan si Huo yang baru datang pun curiga kalau dalangnya adalah wanita si Huo yang tadi bersama si Guyan. Mendengar itu, si Mei pun memutuskan untuk menemuinya. Saat bertemu, wanita tersebut justru menawarkan satu koper uang kepada si Mei dan mengajaknya bergabung dengan kelompok si Guyan. Tapi si Mei menolaknya karena dia menginginkan si Guyan mati. Tanpa curiga, si Mei pun meminum anggur yang diberikan wanita itu, hingga si Mei merasa lemah dan pusing. Saat nyawanya terancam, si Huo datang tepat waktu lalu menembak wanita itu. Setelah itu si Huo mengumumkan kepada anggotanya, mulai hari ini si Mei adalah wanitanya dan mereka semua harus tunduk menghormatinya. Singkat cerita, sejak resmi menjadi wanita si Huo, si Mei pun memimpin anggotanya untuk menyerang kelompok si Guyan. Karena targetnya yang menguasai kota ini hanya kelompok si Huo. Saat bertemu, si Guyan justru tertawa waktu si Mei menceritakan tentang almarhum kakaknya. Si Guyan pun memberitahu kalau bukan hanya dia dan si Daoba pelakunya. Mendengar itu, si Mei pun bertanya siapa lagi pelakunya. Tapi sebelum tewas ditembak si Huo, si Guyan hanya sempat menjawab kalau dulu kakaknya menargetkan peredaran narkoboy yang dikuasainya dan si Huo. Film berlanjut, si Huo sudah menguasai peredaran narkoboy di kotanya dan dia sangat royal kepada anggotanya. Hingga suatu hari si Mei mendengar pembicaraan si Huo dengan tangan kanannya yang ingin melenyapkan seorang polisi bernama Chen karena tidak mau disuap. Hingga tengah malam secara diam-diam si Mei melumpuhkan suruhan si Huo yang sedang membuntuti si Chen. Melihat apa yang terjadi, si Chen pun bertanya kenapa membantunya padahal dia adalah wanita si Huo. Si Mei pun menjawab kalau tujuannya hanya membalas dendam kakaknya. Mendengar jawaban si Mei, polisi Chen pun mengajaknya naik ke atas dan di sana dia bertemu si Beng Beng yang sedang merawat pecandu narkoboy. Sambil menunjukkan jari tangannya yang dipotong si Mei, si Beng Beng mengatakan kalau dia tidak akan mengucapkan terima kasih padanya sekalipun dulu dia melepaskannya. Karena menurutnya si Mei sama saja dengan si Huo. Sebelum pulang, si Mei menyuruh polisi Chen untuk bersembunyi. Sesampainya di pabrik, si Mei menyuruh semua anggotanya keluar. Setelah itu dia pun membakar pabrik tersebut. Hingga besok harinya si Huo tiba di pabriknya. Dia pun emosi saat anggotanya melapor kalau yang membakarnya adalah si Mei. 3 bulan kemudian si Mei sudah hidup baru dengan menumpang tinggal di panti rehabilitasi dadakan. Ternyata saat ini dia lagi mengandung anak si Huo. Karena kecantikan si Mei, si Beng Beng pun mulai naksir. Dan suatu hari dia mengungkapkan cintanya pada si Mei. Tapi belum sempat si Mei menjawabnya, anggota si Huo datang membuat keributan. Si Beng Beng berusaha menghalangi saat anggota si Huo kembali menggoda para pecandu yang ada di sana dengan narkoboy yang dibawanya dan menghasut mereka untuk membunuh orang yang menghalangi mereka menggunakan narkoboy. Melihat si Beng Beng tewas kena tusuk, si Mei pun keluar dari persembunyiannya lalu menghajar salah satu anggotanya. Tapi dia justru pendarahan ditendang anggota si Huo. Film berlanjut, si Mei sedang dirawat di rumah sakit. Dia merasa sedih saat polisi Chen memberitahu kalau dia keguguran. Panti rehabilitasi pun sudah dihancurkan. Setelah itu si Mei minta pulang. Sesampainya di panti yang sudah kosong,
polisi Chen memberitahu hasil penyelidikannya di mana dulu si Huo dan si Guyan adalah partner dan kakaknya justru tewas saat ingin menangkap mereka berdua. Sebelum pergi, polisi Chen memberitahu kalau 3 hari lagi mereka akan menangkap si Huo dan menyuruh si Mei untuk menjaga dirinya. 3 hari kemudian, polisi Chen dan anggotanya tiba di pabrik, lalu melumpuhkan anggota si Huo yang melawan. Sedangkan si Mei secara diam-diam menemui si Huo. Dan terjadilah pertarungan karena si Huo mengakui kalau dia ikut andil dengan kematian kakaknya. Tapi mereka berdua justru sama-sama tewas dan film pun selesai. Yeah.